Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk menjadi seorang konduktor yang baik. Dari pada bab 1 ini terdapat beberapa poin penting dan juga beberapa subpoin penting. Poin yang pertama, mengenal konduktor. Pada poin ini kita mendapatkan 3 subpoin, yaitu pada abad pertengahan ada penjelasan tentang tongkat, yaitu subpoin kedua juga ada abad ke-17, yaitu terdapat gulungan kertas dan tongkat kecil, dan juga pada subpoin yang ketiga terdapat konduktor Belgia pertama yang menggunakan tongkat, yaitu Guillaume Alexis Paris. Jadi pembahasannya, penggunaan gerakan tangan untuk menunjukkan bentuk dalam struktur melodi merupakan bentuk awal dari konduktor selama abad pertengahan. Praktik ini dimulai di gereja Kristen, di mana orang yang memberikan isyarat ini menggunakan tongkat untuk menandakan perannya. Dan karena musik menjadi lebih melibatkan dalam hal ritme, tongkat berputar untuk menunjukkan waktu dan ketukan, yang kemudian berkembang menjadi tongkat yang digunakan saat ini. Perlu dicatat juga bahwa pada abad ke-17, perangkat lain termasuk lembaran kertas yang digulung dalam bentuk gulungan dan tongkat yang lebih kecil digunakan. Dipercayai bahwa tongkat tersebut bertanggung jawab atas kematian Jean-Baptiste Lully pada tahun 1632 sampai 1687 yang menusuk kakinya saat memimpin Te Deum atau Engkau ya Tuhan kami memuji, sebuah kidung Gregorian untuk Raja Louis ke-14. Legenda menyatakan bahwa pada tahun 1794 adalah tahun di mana konduktor pertama yang menggunakan tongkat, yaitu Guillaume Alexis Paris, seorang komposer Belgia. Ia dilaporkan telah menggunakannya saat memimpin sebuah opera di Hamburg, Jerman, dan sejak saat itu memimpin dengan tongkat estafet itu telah muncul dan telah digunakan pada saat itu. Pada poin kedua, kita akan membahas tentang peran dan tugas konduktor. Subpoin pertama, guru dan panutan dalam proses latihan. Sebagai guru yang menggambarkan musik kepada anak didik, serta memberi mereka umpan balik tentang penampilan mereka, dan menyediakan jalan menuju level berikutnya. Poin yang ketiga, ketegangan dan gerak. Setiap konduktor perlu memperhatikan makna musik yang dibawakan. Konduktor sebagai penafsir harus memadukan karya komposer dan menyajikannya melalui musisi yang tampil kepada audiens yang mendengarnya dengan mengomunikasikan musik dengan kuat dan meyakinkan dalam pertunjukan yang bermakna dan penuh perasaan. Poin yang keempat, elemen ekspresif. Konduktor perlu menyadari bahwa setiap komponen musik yang menambahkan ketegangan dan gerakannya harus dianggap ekspresif, agar akurat keteguhan musikal mendefinisikan pola, gaya, atau suasana komposisi yang terdiri dari dinamika yang stabil, tempo yang tetap, nada, dan modus yang tidak berubah atau pengembangan harmoni yang diharapkan. Poin yang kelima, analisis ekspresif. Konduktor perlu mencari irama dan membiasakan dirinya untuk mencapai sebuah frasa atau merasakan sebuah frasa. Menganalisis dan memeriksa irama untuk menentukan pergerakan frasa yang tepat, mengidentifikasi titik penekanan dan klimaks, mengenali karya tersebut, mengidentifikasi area yang perlu diarsir atau disorot, dan juga memeriksa jenis-jenis perkembangan harmoni, istilah dinamis, dan penggunaan disonansi. Poin yang keenam, melakukan dan merasakan. Dalam hal ini, semuanya berkaitan dengan sensasi yang dikembangkan oleh konduktor. Konduktor diharapkan untuk memimpin sambil menyampaikan makna dan perasaan secara mekanis,
tidak ada hubungannya dengan cara dia merasakan secara pribadi. Poin yang ketujuh, tongkat. Konduktor memandang gerakan mereka sebagai sarana utama untuk mengkomunikasikan ide musik kepada ansambel mereka. Terlepas dari apakah mereka memilih untuk menggunakan tongkat atau tidak. Jika seorang konduktor menggunakan tongkat, tongkat itu sendiri haruslah dianggap sebagai makhluk hidup yang diisi dengan perasaan, rasa, yang menjadikannya sebuah instrumen yang bermakna dalam gerakannya yang terkecil. Sekian video presentasi tentang bagaimana cara menjadi konduktor yang baik. Mohon maaf bila ada salah kata atau hal-hal yang menyinggung perasaan teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.